Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Inzim. Apa kabar abangan kakak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita belajar tema 2, masih mengenai subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Nah, abangan kakak, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah, sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita lihat gambar di bawah ini. Kita amati apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya. Nah, coba abang dan kakak terka atau tebak kegiatan apa yang sedang mereka lakukan. Nah, bisakah abang dan kakak membuat sebuah teks dari gambar ini? Kira-kira teksnya menceritakan tentang apa ya? Nah, kita dengarkan pembacaan teks percakapan berikut ini dengan cermat. Bu Guru berkata, "Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian?" "Kami sangat senang, Bu. Sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak?" "Paham, Bu." "Bu, saya ingin bermain layang-layang," kata Beni. Bu Guru menjawab, "Boleh, Beni." "Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, boleh, Bu," kata Lani. "Silahkan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya." "Baik, Bu." Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Kemudian Dayu menjawab, "Ada kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu." Mei melanjutkan, "Pasir, batu, air, dan kerang, Bu." Lalu Udin menjawab dengan berkata, "Balon dan layang-layang, Bu." Lalu Bu Guru menanggapi jawaban dari anak-anak. "Pintar anak-anak Ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua." Nah, jadi abang dan kakak, itu tadi percakapan yang ada di pantai. Bagaimana hasil terkaan kamu tadi, abang dan kakak? Apakah sesuai dengan teks percakapan yang barusan dibaca? Apa saja tanda baca yang digunakan dalam teks tersebut? Kita lihat tanda baca yang ada di teks percakapan ini. Di sini ada tanda koma, ada tanda titik, ada tanda tanya. Tanda koma berarti kita berhenti sejenak, lalu melanjutkan percakapan. Kemudian ada tanda titik. Tanda titik berarti itu kita berhenti. Berhenti, kemudian melanjutkan percakapannya. Kemudian ada tanda tanya. Itu untuk menanyakan sesuatu ya, abang dan kakak. Di sini Miss ada teks layang-layang. Penciptanya adalah NN. Ayo kita bernyanyi bersama-sama teks lagu layang-layang.
sebatang, ku potong sepanjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, bermain, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Bermain, bermain, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Abang dan kakak tadi sudah mendengarkan lagu layang-layang kan? Sekarang kita perhatikan teks di bawah ini. Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Kita baca percakapan mereka ya. Saya pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1 loh. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tangan saya sudah ada 6 layang-layang. Kalau saya bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya? Nah, abang dan kakak, kita kerjakan bersama-sama soal cerita di bawah ini. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Nah, ingat abang dan kakak, jika bilangannya itu sama, maka hasilnya itu tetap 1. Di sini di teks cerita ini ada 7 gulung benang, maka kita buat bilangan matematikanya 7. Karena ini dibagikan, maka kita buat bagi kepada 7 keponakannya, maka dibagi 7. Sama dengan, nah 7 dengan 7 ini kan sama kan? Sama. Maka sama dengan 1. Jadi diingat abang dan kakak, jika bilangannya kembar, maka hasilnya 1. Contoh lainnya, 100 dibagi 100 sama dengan 1. 98 dibagi 98 hasilnya tetap 1. Bisa ya abang dan kakak semuanya? Sekarang mari kita baca teks berikut ini bersama-sama yang berjudul Istana Pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Yang pertama, khas istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Yang kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah ditetes di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Dari teks ini, mari kita buat pertanyaan menggunakan kalimat tanya ya. Nah, ini tadi teks istana pasir. Pertanyaan pertama menggunakan kalimat tanya apa? Apa bahan utama membuat istana pasir? Nah, abang dan kakak, jika kita membuat kalimat pertanyaan dari sebuah teks, jawabannya juga harus ada di teks yang mau kita buat pertanyaan. Nah, di sini kalimat tanyanya adalah apa? Apa bahan utama membuat istana pasir? Maka jawabannya kita lihat di teks ini. Jawabannya yaitu bahan utama yang digunakan adalah
pasir dan air. Pertanyaan kedua, di mana istana pasir dibuat? Nah, jawabannya yang ini ya, Bang dan Kakak. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Siapa yang suka membuat istana pasir? Biasanya yang membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Lalu, bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Nah, kita lihat tadi ada dua jenis istana pasir. Yang pertama khas istana pasir, yang kedua tetes istana pasir. Jadi cara membuat istana pasir tetes yaitu pasir yang basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, kita baca teks percakapan berikut dengan seksama ya. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama pantai? Lalu, Beni menjawab, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap, kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore, kata anak-anak. Nah, pesan apa yang disampaikan dari percakapan tadi, Abang dan Kakak? Ya, kita harus tetap menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Mau itu di tempat wisata ataupun di rumah kita sendiri. Kalau kita menemukan sampah di tempat wisata, boleh kita kutip lalu kita buang di tong sampah. Atau Abang dan Kakak sedang jalan-jalan di sekitar rumah. Di jalan tersebut, Abang dan Kakak menemui sampah. Maka kutip sampah tersebut lalu buang di tong sampah. Bisa ya Abang dan Kakak memulai menjaga kebersihan di lingkungan kita? Bisa ya. Abang dan Kakak, jika kita membahas tentang membuang sampah pada tempatnya, Allah sudah terlebih dahulu menceritakan dalam Al-Quran bahwasanya kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. Kita perhatikan ya bunyi dari ayat tersebut, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, Abang dan Kakak, Allah telah berkata bahwasanya janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, janganlah kamu membuang sampah sembarangan, kata Allah. Maka ketika ada sampah di sekitar kita, baik itu sedikit saja maupun banyak, maka kita buang sampah tersebut pada tempatnya. Karena sesungguhnya Allah itu mencintai atau menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jika Abang dan Kakak menjaga kebersihan di rumah, di sekolah, di tempat wisata, ataupun dimanapun, Allah sangat mencintai Abang dan Kakak karena Allah cinta terhadap orang-orang yang menjaga kebersihan. Kenapa? Karena kebersihan sebagian dari iman. Nah, sekarang kita membahas mengenai karya hiasan dengan bahan alam. Abang dan Kakak masih ingat? Kita pernah membuat hiasan menggunakan bahan alam seperti biji-bijian. Ya, kita baca percakapan di bawah ini ya. Saya lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Beni?
Masih diantaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figuran nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Nah, di sini mereka ceritanya Benny dan Lani ingin membuat karya hiasan menggunakan bahan kering dari kerang, Abang dan Kakak. Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun, bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Abang dan Kakak, kalau kita membuat karya hiasan menggunakan bahan alam, bisa menggunakan biji-bijian atau kerang-kerangan. Pokoknya yang ada di alam sekitar kita. Kerang-kerangan biasanya kan dibiarkan saja di pinggir pantai. Nah, jadi itu salah satu upaya kita untuk melestarikan alam, untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Jadi kita mengolah bahan alam yang sudah tidak digunakan lagi menjadi bahan yang berguna, seperti membuat karya hiasan. Dan Kakak, itu tadi pertemuan kita hari ini mengenai karya hiasan, pembagian 1 dan kalimat tanya. Semoga Abang dan Kakak dapat memahaminya dengan baik ya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.